Syarat utama adalah kita, ini di luar sholat Pak ya, di luar sholat, kita itu membaca ayat sajadah atau mendengar daripada bacaan seseorang daripada ayat sajadah, maka disunahkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah dengan syarat-syarat. Satu, kita suci dari hadas dan najis. Itu satu syaratnya. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, bahwa kita tertutup aurat. Jadi tidak sembarangan kondisi kita mendengar ayat sajadah sujud saja, itu tidak, gitu Pak. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang memang tidak sembarangan, memang harus ada keterkaitan syarat-syarat itu, gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan daripada sujud tilawah ini tentunya juga ini penting kita ketahui. Yang pertama, bila di dalam sholat, kalau di dalam sholat itu imam membaca ayat sajadah, kemudian imam melakukan sujud tilawah, gitu Pak ya. Itu ketika posisi membaca surah itu kan dalam kondisi berdiri Pak. Maka ketika itu si imam bertakbir langsung sujud, gitu Pak. Jadi tidak lagi ruku, langsung sujud. Sujud dengan membaca bacaan khusus, bukan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan. Nanti mungkin saya boleh bisa catat atau mungkin nanti diingat-ingat. Bacaan sujud tilawah itu sendiri berbeda dengan bacaan sujud pada umumnya. Sama dengan bacaan sujud sahwi berbeda, dengan sujud syukur berbeda, gitu ya. Dan berbeda juga dengan bacaan sujud sholat, gitu Pak. Di sini dikatakan bahwa kalimat bacaan tasbih ya, atau bacaan sujud tilawah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu dibaca di saat sujud tilawah. Dibaca cukup sekali. Setelah sujud kita membaca itu, langsung takbir dan melanjutkan bacaan berikutnya. Bila memang bacaan itu masih bersambung. Tapi bila memang bacaan itu sudah akhir seperti surah Al-Alaq, itu salah satunya adalah kalimat wasjud waqtarib, itu adalah ayat sajadah. Maka si imam ketika dia sujud tilawah, sudah membaca bacaan sujud tilawah, si imam bertakbir untuk bangun Pak. Cukup sekali sujudnya, berbeda dengan sujud kita sholat Pak ya. Ketika sudah walaupun di akhir ayat tadi wasjud waqtarib, tetap dia takbir kembali untuk ruku. Gitu Pak, keterangan yang masyhur. Di dalam kitab Inatus Tholibin ada. Nah, bila memang ada bacaan ayat sajadah tersebut masih bersambung dengan ayat, ketika bangun dari sujud, dia takbir, dia melanjutkan bacaan sisanya, gitu Pak. Baru dia takbir ruku, i'tidal, sujud seperti biasa. Seperti itu. Begitu juga pelaksanaan ketika kita di luar sholat. Di luar sholat kita ada takbir. Ada istilah takbiratul ihram, sebagai ulama mengatakan demikian. Artinya sebelum takbiratul ihram ada niat Pak. Niat melaksanakan sujud tilawah, gitu. Karena innamal a'malu binniyat, gitu kan salah satunya. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, baik nah, ketika kita tadi wasjud waqtarib, Allahu akbar, kan langsung sujud Pak. Saat kita sebut Allahu akbar dalam hati, ketika seiring kalimat Allahu akbar niat sujud tilawah. Gitu. Begitu juga di luar sholat.
Sebelum dia takbir, dia membaca niat. Itu niat memang tidak khusus, artinya diucapkan, dilafalkan secara kayak seperti sholat usolli dan sebagainya. Kalau itu cukup niat dalam hati, niat saya melakukan sujud tilawah karena Allah. Nah, takbir itu di luar sholat tetap ada takbir, sebagai ulama mengatakan itu sebagai takbir ihram. Sujud sebagaimana seperti tadi, tidak ada perbedaan dengan sujud di dalam sholat. Bacaan tidak ada perbedaan, cuma bedanya ketika sujud tilawah dilakukan di luar sholat. Ketika sujud sekali dia baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Setelah dia sudah baca, dia duduk sebentar mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di dalam sholat tidak boleh, karena masih belum selesai sholatnya gitu. Itu perbedaan daripada sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Di sini ada satu riwayat hadis, ya, riwayat Muslim dalam kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatil Muslim, dan dalam riwayat Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudun nas ma'ah makana ma nasya minal julus. Dan pada satu riwayat bagi Muslim, ia bertakbir pada tiap-tiap sujud sambil duduk. Nah, jadi intinya sebelum duduk itu ada takbir. Sebelum sujud kita takbir, setelah sujud takbir. Kalau di dalam sholat berarti takbir itu menandakan bangun, Pak. Bangun dari sujud gitu, Pak. Kalau di luar sholat, awal kita mulai mau niat sujud tilawah, kita niat sambil bertakbir beriringan gitu, Pak ya. Karena dalam sholat pun yang bagus ketika takbir ihram, hati berucap niat kan gitu. Ketika Allahu Akbar, niat saya melakukan sujud tilawah karena mau ya Allah, sujud sekali, bacaannya tadi saya sampaikan. Setelah selesai Allahu Akbar, tetap ada takbir tanpa mengangkat tangan karena posisi lagi duduk, Pak ya. Allahu Akbar sebentar tanpa membaca doa duduk di antara sujud. Ya. Kalau dalam sholat kan langsung bangun, Pak. Kalau di luar sholat dia duduk sebentar. Kenapa? Karena ada salam. Setelah duduk sebentar tanpa membaca doa duduk di antara sujud, langsung ucap salam. Dan ini kita lakukan sunnah, gitu, Pak. Itu dalilnya. Dan ia sujud dan orang-orang sujud bersamanya, mengganti duduk at-tahiyat dan ia lupa itu. Artinya ketika kita sujud tilawah, ini memang harus diberikan pemahaman secara umum kepada umat. Dan imam pun semestinya harus ya, kalau dia memang punya rencana untuk melakukan sujud tilawah, tentunya disampaikan sebelumnya gitu. Agar nanti bagi orang yang awam bisa memahami, walaupun mungkin barangnya sedikit di antara kita ya sedikit yang hafal lah bacaan sujud tilawah gitu ya, tapi minimal dia tahu itu sujud tilawah. Tidak yang dia lakukan seorang makmum ketika memang sesuatu yang aneh kan biasa subhanallah, Pak. Jangan sampai nanti ketika imam baca satu ayat kebetulan itu maknanya ayat sajadah, dia langsung Allahu Akbar langsung sujud. Pasti makmum yang nggak tahu subhanallah kan gitu, Pak. Karena memang harusnya kan ruku kan gitu ibaratnya. Bisa juga pada ruku gitu. Iya gitu. Ya. Gitu, Pak. Nah, itu hal seperti ini memang harus disampaikan gitu, Pak. Baik itu bagi seorang imam kepada makmum gitu ya. Dan mungkin yang lebih pentingnya adalah ya kita harus betul-betul inilah fungsinya pentingnya kita belajar gitu, Pak ya. Adapun ke-15 surah yang tergolong dalam ayat sajadah yaitu surah ke-7 ayat 206. Bisa dilihat kalau yang ada Quran di itunya. Nah, membedakannya, Pak, di Al-Quran itu ayat sajadah itu pasti di ujung itu ada kalimat sajadah, atau ada akhir ayat itu ada gambar masjid. Ya, ada sajadah. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Itu berarti kalau memang seorang imam atau kita mendengar atau membaca, dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah dengan syarat pas akhir ini sujud. Iya, betul. Nah, sekarang Pak Ustadz, kita membaca selembar dari awal sampai akhir itu imam itu. Nah, ini terakhir nih. Sujud sajadah, bangun lagi, langsung ruku berarti. Iya, tetap takbir, Pak. Tetap takbir. Jadi gini, ketika kita baca sajadah, kita tetap takbir, Pak. Allahu Akbar, tapi nggak ruku, sujud. Allahu Akbar, langsung bangun. Nah, kan? Berarti kan kalau udah akhir nih, iya, kita tetap berhenti sejenak. Allahu Akbar, langsung ruku, gitu, Pak. Ya. Ketika ada sesuatu yang memang tidak umum dalam pelaksanaan berjamaah, kayak ini misalnya terus sujud apa kata tadi qunut nazilah, sebaiknya mungkin barangkali tidak salah kalau diinformasikan. Artinya gini, sebelum kita niat para jamaah, berhubung kita ini kondisi bangsa negara kita dan kaum muslimin saudara kita yang sedang begini, mari kita bersama doakan nanti di akhir sholat, di ruku terakhir, mari sama-sama kita membaca qunut nazilah. Saya rasa makmum akan ngerti. Terkadang maaf ya, ini terlupakan gitu oleh seorang imam. Ibaratnya imam itu komando, Pak. Ya kan? Kalau tidak ada instruksi seperti itu, yang dikhawatirkan tadi, satu, bagi orang yang itu dia akan langsung sujud, kan gitu. Ketika ruku, sami Allahu liman hamidah, kan spontan pasti itu sujud. Orang nggak biasa kan gitu, nggak. Terus baca ini, nah itu kan juga akan menambah ini. Terus yang kedua, ini penting karena memang kalau memang sudah disampaikan oleh seorang imam sebelum pelaksanaan, sama dengan sujud tilawah, Pak. Memang si imam ini berencana mau baca ayat sajadah dan dia mau melaksanakan sujud tilawah. Tapi ada juga, Pak, imam baca ayat sajadah tapi dia nggak melakukan. Dosa nggak? Tidak, karena sunnah, gitu ya. Saya sering punya guru membaca surah Al-Alaq, hampir setiap akhir sholat isya'nya dia baca surah Al-Alaq, tapi nggak pernah melaksanakan sujud tilawah. Apa dia nggak ngerti? Ngerti, Pak. Memang dia nggak melaksanakan gitu. Nah, artinya seorang imam kalau mau melaksanakan sujud tilawah, maka sebaiknya disampaikan sebelumnya kepada makmum bahwa nanti imam akan membaca ayat sajadah. Nanti kita melakukan sujud tilawah. Mohon para makmum atau jamaah untuk bisa mengikuti imam. Kan gitu. Maka ketika pelaksanaan itu pun terjadi seperti tadi, si makmum paham, Pak. Gitu kan? Nggak ada yang bilang subhanallah atau mungkin dia langsung ruko gitu kan. Nah, ini penting gitu. Karena sesuatu ini kan memang tidak umum gitu, Pak. Kayak sujud sahwi contohnya, misalnya kalau sujud sahwi itu kan sujud yang dilakukan ketika bacaan sholat atau gerakan sholat salah gitu ya, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, itu pun bila memang si imam atau si jamaah atau si makmum yang tidak memahami, ketika habis tahiyat akhir harusnya salam kok sujud lagi gitu ya. Karena kan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Tapi ada sebagian ulama mengatakan setelah salam itu boleh, menurut saya. Karena memang sholat itu kan, Pak, rangkaian diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Artinya kalau sudah selesai salam bukan bagian dari sholat. Kan gitu. Sedangkan dia adalah sujud yang dilakukan ketika bacaan atau mungkin gerakan ketika kita lupa, maka dilakukanlah sujud sahwi. Nah, ketika kita seorang imam sebelumnya menghimbau, menurut saya lebih bijaksana gitu ya. Itu satu tempat. Yang pertama di surah Al-A'raf tadi, Pak ya. Al-A'raf ayat 206. Kemudian di surah 13. Di surah 13 ayatnya ayat 15. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'aw wa karhaw wa zilaluhum bil buduwi wal asal. Itu dia. Dan di sini pun banyak para qori kayak Muammar Zeta itu baca surah ini, Pak. Kalau kita simak beberapa cuplikan kasetnya itu, kalau kita dengar ada kalimatnya dia baca.
Saya jumpai pernah ada seorang mendengar ayat ini sujud di luar sholat. Dia mendengar, tapi sujudnya justru disitulah pemahaman yang harus diberikan pengetahuan. Dia tahu hafal ayat ini tentang sujud, maka dia lakukan sujud tilawah. Tapi sangat disayangkan dia tidak punya wudhu. Nggak sah juga. Nggak sah. Makanya baik di dalam sholat dan di luar sholat harus punya wudhu, harus bersih dari hadas kecil dan besar. Tertutup aurat, menghadap kiblat, jadi nggak sembarangan. Dan perintah ini kan kenapa sunnah? Karena memang tidak jarang ketika kita melintas mendengar bacaan, kalau mengsuruhnya wajib pak, repot pak. Kita kadang posisi lagi di jalan, gitu kan, atau posisi kita nggak punya wudhu, gitu, atau kita sedang tidak aurat tidak tertutup misalnya, makanya ada syarat tertentu. Yang ketiga surah 16 ya, ayat 49-50. 49-50. Kalimat itu dari walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, kalimat wa yu'marun satu ayat ayat 50 ini tidak ada perintah kalimat ini tentang sujud, tapi di ayat sebelumnya, Pak, ada korelasi gitu. Makanya diletakkan ayat sajadahnya. Kenapa di ayat yang 50-nya bukan di ayat 50-nya bukan 49-nya, padahal di kalimat yasjudu ada di ayat 49. Betul, Pak ya? Karena ada korelasi penjelasan. Keterangan sujudnya di 49, perintah sujudnya wa yaf'aluna ma yu'marun, dan kalian mengerjakan daripada yang diperintahkan, kan gitu. Jadi perintah sujudnya di awal, maksudnya kalimat sujudnya di awal, perintahnya di. Makanya dua ayat itu tergolong kepada ayat-ayat sajadah gitu. Jadi terus gimana kita bacanya? Apakah di wahum la yastakbirunnya kita lakukan sujud sajadah? Tidak. Di wa yu'marun. Wa ma yu'marun maksudnya. Jadi kalau sampai ayat ini nggak boleh potong. Ketika kita misalkan membaca imam misalnya gitu ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Langsung Allahu Akbar sujud tilawah. Belum, Pak. Kalau dia paham, maka bukan di situ. Di ayat berikutnya ya khamfuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, baru sujud tilawah gitu. Karena memang dua ayat ini satu terkait kan. Gitu ya. Yang keempat sekarang ya. Surat 17. Ya, 108 109 sama dua ayat juga. Yaquluna subhana rabbina in kana wa'dun rabbina lamaf'ula, gitu Pak ya. Wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Di situ. Kalimat di sini ada, kalau kita melihat daripada makna 107 sampai dengan 109 ini, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud maksudnya. Gitu Pak, ada lagi-lagi kalimat sujud. Ya Pak ya, itu kalimat makna daripada seperti yang ayat ini. Kemudian wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, dan mereka berkata, maksud Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan di kalimat wa yakhirruna. Kalimat wa yakhirruna itu menyungkurkan, berarti kan sujud. Jadi tidak kalimat sujud Pak di situ kalimat, tapi wa yakhirruna bermakna sujud. Gitu. Ya. Karena ada kalimat sebelumnya tadi walil azqani sujada gitu. Jadi ada korelasi di situ. Jadi wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyungkurkan wajah sampai menangis dan mereka bertambah khusyuk. Jadi kalimat ini perintah daripada sujud tilawah. Jadi di ayat khusyu'anya gitu ya. Ya artinya dua ayat ini yang tergolong kepada ayat sajadah gitu maksudnya. Jadi kalau ayat 107-nya, maaf 106-nya
itu tidak ada. Arti kalau kita baca dari kul aminu bihi itu udah tergolong Pak, udah termasuk ayat sajadah. Gitu ya. Terus kalau kita bacanya cuman dari ayat 105-nya wabil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal wa marsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Terus kita lanjut lagi ayat 107-nya qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi la yutla 'alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Boleh nggak sujud di dalamnya? Boleh Pak, ini belum termasuk ayat sajadah 107 dan 109. Nanti mau kita tibakan di situ boleh. Nah terus ketika misalnya kita masih mau melanjut ayat ketika dalam bacaan sholat misalnya, kan tadi kan saya katakan kan langsung sujud, setelah sujud melanjutkan lagi, kan itu ayat masih ayat sajadah, apa masih sujud lagi? Ya tidak Pak. Karena dia itu satu rangkaian. Gitu. Kalau mau dipakai sampai khusyu'ah lebih baik sampai khusyu'ah baru sujud gitu. Mau diakhiri atau mau dilanjut itu silakan. Yang penting sampai disitulah dua ayat itulah yang tergolong kepada ayat sajadah. Karena di ayat 107-nya itu ada korelasi dengan ayat 116. Artinya dua ayat itu satu keterkaitan maknanya gitu ya. Yang kelima surah 19. Terus sedikit kan? Ya. Ini ada 109 kan tadi kita imam sujud ya, sujud tilawah ya. Boleh nggak dia mengakhiri ayatnya tidak diteruskan lagi ke 110 terus setelah berdiri langsung sujud? Ya nggak masalah ya. Yang penting pokoknya antara 107 sampai 109 dia baca 107 108 aja nggak sampai 109 boleh Pak. Karena dua ayat itu memang maknanya sama. Artinya ada mengandung ayat sajadah. Ya, enggak maksudnya dia ngambilnya di 109 nih sujudnya nih. Terus berdiri lagi. Terus dia tidak melanjutkan ayat yang ke 110 langsung sujud nggak apa-apa. Sama kayak tadi, kayak surah Al-Alaq, wasjud waqtarib kan akhir Pak ya. Iya, sama. Itu kan akhir kan. Iya. Kali ini kan bukan tapi kan dia bacanya di akhir, diakhirkan ya, sama aja Pak. Sama aja. Artinya dia langsung ke ruku. Nah, gitu. Nanti ketika setelah bacaan sujud tilawah dia lakukan, dia bangun, kemudian dia tetap dalam kondisi berdiri gitu kan. Langsung Allahu Akbar ruku gitu. Itu maksudnya sama dengan ketika kita membaca surah Al-Alaq gitu ya, yang wasjud waqtarib. Kemudian selanjut ke surah